Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Richard Firiahung dengan NIM 535240036 dari kelompok Mitra Ayam Bakar Mojolali. Sekarang saya ingin menjelaskan mengenai tampilan website pada bagian homepage dan menu page. Dapat dilihat pada masuk awal di bawah navbar ada hero section besar ini yang merupakan promosi kami dan ada tombol explore menu. Ini adalah bagian navigasi ke all kategoris pada menu. Ini kita gunakan nanti. Oke, di bawah sini ada sejarah singkat mengenai mitra kami, seperti dia bangunnya kapan, pada waktu itu dia bangun di mana, alasan kenapa dia pindah, dan dia pindah ke mana. Untuk penjelasan lebih lanjut, bisa tombol Learn More akan membawa Anda ke halaman About yang menjelaskan sejarah lengkap. Oke, kita turun lagi, browse our menu. Di bagian ini, kita ada 4 card section. Jadi di sini menyediakan card untuk berbagai kategori kami. Ada main dish, beverage, vegetable, add-on. Kan pada telusuri menu sini akan menavigate Anda ke kategori berdasarkan card title. Oke, di bawah sini lagi ada footer. Bagian ini akan menjelaskan cara kontak mereka, cara pesan online mereka, jadi mereka nyediain layanan di media apa aja, dan alamat jika ada tertarik pergi secara offline. Oke, kita coba explore menu di sini. Seperti lihat di sini, pop-up menu kami. Kami menyediakan 4 kategori lain selain all, yang sudah saya jelaskan tadi. Di sini kami menggunakan pagination. Jadi satu halaman hanya boleh berisi 8. Yang lebih akan diberikan kepada halaman 2. Oke, sekarang kita coba pada card satunya. Card kami bersifat interaktif. Jadi, jika dipencet, dia akan mengeluarkan nama menu, menu image, harga menunya, dan deskripsi singkatnya. Di sini, kita juga bisa melihat rating dan review dari customer yang lain. Kalian juga bisa, jika tertarik, boleh rating juga. Bisa saya kasih rating 5 dengan komentar, enak sekali. Kan? Ini akan kesan ke database. Dilihat sudah update. Ada komen saya, enak sekali. Kita terakhir coba pada yang paling bawah. Misalnya saya pengen langsung ngasih get ke beverage. Saya tidak mau baca yang lain. Seperti lihat kita akan naik ke beverage. Maaf tadi agak nge-lag, sekarang baru loading. Oke, seperti lihat beverage kami menyediakan 3. Oke, sekian pada bagian front saya. Sisanya akan lanjutkan oleh kawan-kawan saja. Saya terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Daryl Kevin Antonio dengan NIM 535240165. Jadi di demo kali ini saya akan menjelaskan tentang review. Jadi di review ini ya kita dapat melihat sendiri di sini kita dapat melihat berapa rating yang kita punya, berapa rating yang baru kita dapatkan akhir-akhir ini, dan juga seberapa orang melihat dari restoran kita. Dan kita juga dapat mensortir komennya dari bintang 5, 4, 3, 2, dan 1. Selain itu kita juga dapat melihat komennya di sini seperti seperti tempatnya bersih, lalu ada komennya sendiri bersih. Seorang pelanggan ini menu-menunya enak semua, pokoknya pas, dan juga porsi pas dan rasa enak. Juga kita dapat menambah review di sini. Saya akan mencoba menambahkan review di sini. Bintang 5 yaitu adanya makanannya rasanya sangat enak dengan memberikan rasa enak, porsi pas dan juga bersih. Untuk reviewnya, lalu saat kita submit, ini akan loading dan saat selesai loading kita dapat melihat review kita di sini di halaman kedua ini. Karena saya tidak login ya, di sini kelihatan tidak login. Untuk namanya sendiri itu anonymous, dan juga makanannya enak, rasanya sangat enak, rasa enak dan porsi bersih dan porsi pas dan juga bersih. Lalu untuk penamaan ini kita harus login dulu, atau untuk harus membuat akun dulu untuk saat komen kita dapat nama ini. Atau bila tidak mau login, itu tidak apa-apa, tapi namanya akan menjadi anonymous. Mungkin itu saja bagian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, saya Vincent dengan NIM 535240039. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai backend yang kami pakai di aplikasi website kami, yaitu Ayam Mojolali. Nah, untuk backend yang telah saya buat, ini ada API untuk autentikasi, kemudian ya, ada API untuk operasi code item makanan, yang operasi penambahannya, update-nya, dan delete itu hanya admin yang bisa akses. Selain makanan tadi, untuk alamat juga hanya admin yang bisa mengaksesnya. Kemudian untuk get ini, get ya aja mengembalikan data untuk tampilan situs kami.
Ya, seperti ini hasilnya, sebagai contoh aja. Nah, untuk menambahkan makanan, kita harus login sebagai admin dulu. Jika login berhasil, dia akan mengembalikan token JWT yang pada sisi front end akan disimpan dalam local storage. Nah, ini contoh ya, contoh dari token ini. Nah, untuk mengakses rute yang terproteksi tadi, kita harus mengopernya dalam request header authorization ini. Nah, kemudian ini contoh request body-nya. Dan untuk description dan kategori ini memiliki nilai default kategori ya main disk. Description ini empty string. Oke, kita coba jalankan saja. Ya, ini berhasil ditambahkan. Kita coba lihat. Ya, muncul ya. Nah, bagaimana menghapusnya? Kita tinggal panggil saja endpoint ini terus ya. ID-nya harus sesuai. Kemudian jangan lupa juga mengoper token bearer ini. Nah, berhasil dan seharusnya di website akan kehapus juga. Ya, berhasil. Kemudian ada juga dua rute ini, rute yang sama-sama mengembalikan user, tapi apa bedanya? Untuk ini, OMI ya mengembalikan info user yang sedang login dan hanya bekerja di sisi klien saja. Kemudian untuk get user by ID ini, ya dia memanggil database untuk mengembalikan informasi user dengan contoh seperti ini. Dan untuk current user tadi, ini berdasarkan token yang valid untuk sekarang. Nah, ini contoh responnya. Oke, saya rasa itu saja. Terima kasih. Ya. Halo semuanya, nama saya Jonas Sanjaya dengan NIM 5352498. Hari ini saya akan menjelaskan bagian dashboardnya serta loginnya. Seperti yang teman saya sebelumnya Vincent telah katakan di bagian email dengan cara bagaimana kerjanya, di mana kita bisa di sini kita masukkan akun kita, jika misalnya kita lupa password ya kita masukkan email yang sudah ada, terus kita konfirmasi password yang baru. Kalau misalnya kita belum punya akun sama sekali, ya kita tulis daftar di sini, di mana kita akan masukkan username, email, password, dan konfirmasi password. Dan semua ini akan nanti bisa diubah setelah kita login. Tapi lanjut kita masuk aja ke bagian dashboardnya. Di sini kita langsung masukkan nama email kita serta passwordnya yang nanti akan keluar di bagian login. Nah, kita tunggu saja untuk diverifikasi dan nantinya akan masuk ke bagian dashboardnya. Sini udah check permission. Nah, setelah kita masuk ke bagian dashboard, ingat di bagian dashboard ini tidak bisa kita langsung kayak ketik ini walaupun kita belum login. Ini harus kita login dulu baru kita bisa masukin /dashboard. Nah, di sini kita ada restoran overview, di mana kalau kita klik, ini menunjukkan komen-komen terbaru atau review terbaru dari restorannya. Kayak tempat yang bersih, menunya enak, dan jamnya berapa, ini bisa dilihat dari sini. Lalu kita bisa melihat juga untuk menu ratingnya. Setiap menu ada pasti ratingnya dong. Di sini kita bisa juga filter dari highest rated, most reviews, dan lainnya. Di sini misalnya ayam bakar, goreng. Bisa kita buka reviews juga, kayak, oh reviewnya berapa nih? Nah, di sini kita ada yang tren saya makan, inovasi menu yang unik, teks bintangnya, ya segitulah. Lanjut ada di control menu. Seperti teman saya Vincent telah katakan, bagaimana cara proses kerjanya, itu diterapkan di bagian sini, di mana kita bisa edit menunya, kita bisa mengubah seperti namanya apa, dining price-nya berapa, online price-nya berapa, deskripsinya berapa, dan bahkan kategorinya berapa. Yang nanti kita bisa ubah di menu utama, di page utamanya. Nah, sini ada add menu juga yang tadi sudah dicontohkan bagaimana cara kerjanya melalui database yang sebelum dijelaskan, dan ini cuma menunjukkan sampai 8 saja. Oke? Dan juga di sini ada control address, di mana di bagian sini kita itu menunjukkan jalan atau tempat lokasi dari restoran sendiri. Jadi kalau misalnya restorannya ada di tempat yang berubah atau bikin cabang, kita tinggal add aja seperti alamat lengkap, kelurahan, kabupaten, dan provinsinya. Sekian dari ini. Oh ya, di bagian profil juga, misal kita mau berubah username. Nah, sini juga kita suruh ubah username atau email yang kita bisa edit. Nah, sini kita pakai passwordnya dulu ya, karena nggak mungkin kita berubah tanpa password. Juga ada bisa ganti password, ya hanya kontrol dan segitu aja sih, tinggal lompat aja. Ya, sekian, terima kasih di sini dari tim Mojolali. Terima kasih.